Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget, yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mungkin kalian udah sering dengar kata Pancasila, tapi pernah gak sih kalian kepikiran bagaimana sebenarnya sejarahnya sampai bisa jadi dasar negara kita? Yuk kita bahas bareng-bareng biar makin paham dan bangga sama jati diri bangsa sendiri. Jadi kini teman-teman, Indonesia itu negara kepulauan yang besar banget. Ada ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya. Nah, di tengah keragaman itu, kita butuh sesuatu yang bisa menyatukan semuanya. Disinilah Pancasila berperan penting banget. Pancasila bukan cuma sekadar simbol atau hafalan 5 sila, tapi pedoman hidup buat kita semua, supaya bangsa ini tetap kuat, rukun, dan punya arah yang jelas. Nilai-nilainya mencerminkan siapa kita: gotong royong, adil, beriman, dan cinta tanah air. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal jawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Yang kedua, apa aja dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di Indonesia? Yang ketiga, dan kenapa Pancasila tetap penting banget buat masa depan kita? Yuk lanjut, kita mulai dari awal sejarahnya. Jadi ide tentang dasar negara itu udah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu semangat nasionalisme udah tumbuh lewat organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah mulai dibahas dasar negara kita nanti mau seperti apa sih. Ada 3 tokoh penting yang ngasih usul. Muhammad Yamin yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Soepomo yang berpandangan tentang negara integritas. Dan tentu saja Soekarno yang memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Dari berbagai pandangan itu, yang terakhir muncul rumusan yang disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Nah, rumusan inilah yang jadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada
17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang dan secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu, Pancasila bukan cuma tulisan di atas kertas, tapi jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Tapi teman-teman, perjalanan Pancasila setelah kemerdekaan itu gak selalu mulus. Di masa Orde Lama, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa, tapi sering juga dipolitisasi. Lalu di Orde Baru muncul P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang sebenar bagus, tapi pelaksanaannya terlalu kaku dan indoktrinatif. Jadi kalau kita lihat dari sisi esensi, Pancasila punya 3 dimensi penting. Realitas, karena nilainya hidup dalam masyarakat. Kita cek dulu, banyak gotong royong dan musyawarah. Kedua, idealitas, karena jadi cinta luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga, fleksibilitas, karena bisa beradaptasi dengan zaman dari masa kemerdekaan sampai era digital kayak sekarang. Jadi kalau ada pengaruh negatif dari luar, nilai-nilai Pancasila lah yang jadi mentang buat menjaga jadi diri bangsa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Pancasila lahir dari proses panjang yang melibatkan semangat pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa kita. Tapi tugas kita sekarang adalah menjaganya. Bukan cuma diucapkan saat upacara, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, saling menghargai, jujur, adil, dan peduli sesama. Kalau generasi muda banyak, kita bisa mengamalkan itu. Berarti semangat Pancasila tetap hidup di hati bangsa Indonesia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan makin bikin kalian cinta sama Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya maaf saya tidak bisa bicara dengan jelas.